Oke, kita lanjut jawabin pertanyaan-pertanyaan yang tersesat terkait Piala Dunia yang kaitannya sama agama. Konten ini penting sebagai media belajar agama bagi kita. Ketika lagi hype Piala Dunia, kebetulan kita semua banyak yang lagi nonton dan concern kepada Piala Dunia. Nah, gue gunakan kesempatan ini untuk kita sambil dapat tontonan, sambil juga dapat tuntunan, yaitu pembelajaran tentang agama. Nah, banyak pertanyaan yang sudah masuk ke gue dan gue jawab satu persatu. Pertama dari Hanif. Bib, jika selebrasinya sujud tapi tidak menghadap kiblat, apakah golnya sah? Mohon maaf, seharusnya pertanyaan Anda apakah sujudnya sah, bukan apakah golnya sah. Kalau golnya gak peduli, Anda mau sujud syukur, gak sujud syukur, gak peduli, gol mah tetap sah. Selama dilihat pakai VAR sah, ya sudah sah. Selama di mata wasit sah, sah. Mau pakai sujud syukur, tidak sujud syukur, gak ada masalah tuh. Karena aturannya FIFA, bukan aturan Quran dan Sunnah yang mengurusin gol. Nah, tapi apakah sujud syukurnya sah? Kalau sujud syukur itu tidak menghadap kiblat. Oke, kita akan merujuk kepada pendapat dari Darul Ifta Al-Misriyah. Itu lembaga fatwa yang ada di Mesir. Yang isinya ulama-ulama besar. Mereka menyimpulkan bahwa pendapat mayoritas ulama, apalagi ulama Syafi'iyah, yaitu madhab yang dianut oleh kita mayoritas di Indonesia, maka sujud syukur itu diperlakukan sama seperti sujud dalam sholat. Sehingga dia harus berwudu, dia harus menghadap kiblat, dia harus kita suci dari segala hadas, bahkan harus pakai niat dan pakai takbiratul ihram. Jadi sama kayak sujud dalam sholat. Ini pendapat yang umum. Nah, apakah ada pendapat yang memperbolehkan sujud secara spontanitas tanpa menghadap kiblat dan tanpa berwudu sebelumnya? Ada. Sebagian kecil dari ulama-ulama madhab Maliki memperbolehkan. Nah, apakah Nabi melakukan sujud syukur? Iya dong. Semua amal yang kita lakukan itu merujuk kepada apa yang bersumber dari Nabi Muhammad atau tidak dilarang oleh Nabi Muhammad. Nah, untuk sujud syukur, Nabi Muhammad itu dalam beberapa riwayat diriwayatkan kerap kali melakukan sujud syukur ketika mendapatkan kabar-kabar gembira. Misalnya ketika beliau mendapatkan kabar kaum Hamadan itu masuk Islam berbondong-bondong, beliau sujud syukur. Atau ketika beliau mendapatkan kabar dari Jibril bahwa Allah memberikan karunia berkah kepada beliau sujud syukur. Oleh karena itu, ulama menyimpulkan sujud syukur itu berpahala karena sunnah mengikuti Nabi Muhammad dalam kondisi 3 hal. Pertama, kalau kita mendapatkan nikmat, tentu nikmat-nikmat yang diperkenankan dalam agama. Jangan Anda menang judi sujud syukur. Kalau menang judi itu bukan sujud syukur, Anda langsung sholat tobat atau mandi tobat Anda. Nah, yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya, baik itu kecelakaan atau bahaya-bahaya yang mengintai kita, terhindar dari digigit ular dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah ketika kita bisa menghindari maksiat di tengah orang-orang sedang melakukan kemaksiatan, maka kita juga disunahkan bersyukur dalam bentuk melakukan sujud syukur itu. Nah, apakah sujud syukurnya itu terang-terangan dilihat orang atau sembunyi-sembunyi? Nah, ini dibahas oleh sebuah kitab judulnya Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, di mana
merujuk kepada pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu madhab yang mayoritas dianut oleh Muslim Indonesia, sebaiknya dilakukan terang-terangan kalau nikmat yang kamu dapatkan atau bahaya yang kamu terbebas darinya itu sifatnya umum, bukan hanya dirasakan oleh kamu. Maka kamu sujud syukur sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk dakwah kepada orang lain untuk ngajak, ayo kita juga bersyukur, kalau bisa dengan bersujud. Dan itu juga artinya sujud syukurnya kita tidak membuat orang lain sedih karena orang lain juga mendapatkan nikmat yang sama atau terhindar dari bahaya yang sama. Maka nggak apa-apa tuh di terbuka aja sujud syukurnya. Tapi sebaiknya sujud syukurnya sembunyi-sembunyi kalau nikmat yang kita terima atau terhindarnya kita dari bahaya hanya tentang diri kita sendiri. Maka sebaiknya sendiri agar apa? Agar tidak menyinggung orang lain, tidak membuat orang lain ke-trigger untuk iri dan lain sebagainya. Sebagai bentuk kita menghormati orang lain dan membantu orang lain agar terhindar dari rasa iri dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, sujud syukur terang-terangan kalau ada nilai positifnya, baik untuk dakwah ataupun lainnya, dan sujud syukur sembunyi-sembunyi kalau dengan tidak sembunyi-sembunyi kontraproduktif bagi dakwah kita atau akan membuat keburukan-keburukan bagi orang yang ada di sekitar kita. Oke, ini pertanyaan kedua nih. Ini juga dari Lulus BD. Bib, sekarang kan Piala Dunia. Nah, boleh nggak sholat tahajud di depan TV biar kita nggak ketinggalan gol-golnya? Terima kasih. Anda kalau mau sholat, ya sholat. Kalau mau nonton, ya nonton. Jangan mencampur adukkan keduanya. Karena waktu sholat tahajud itu juga panjang. Artinya di sepertiga malam, yaitu saat dini hari, yang juga di luar waktu nonton bola itu ada untuk sholat tahajud. Atau ya udah di sela-sela pergantian babak kan bisa Anda sholat tahajud. Kenapa harus sholat tahajud dicampur dengan tetap nonton bola, dengan kemudian sholat di depan TV yang lagi nyarin bola? Gini ya, dalam Fathul Mu'in itu disunnahkan ketika kita sholat apa aja, baik itu sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, dan apalagi sholat wajib, pandangan mata itu ke tempat sujud, bukan ke atas, bukan ke depan, apalagi ke samping, bukan juga memejamkan mata. Jadi yang sunnah itu melihat ke tempat sujud. Bahkan meskipun yang sholat itu adalah seorang tunanetra, meskipun sholat kita dalam keadaan gelap gulita, dan meskipun sholat kita di depan Ka'bah, tetap sunnahnya itu ngadep ke tempat sujud, bukan ke Ka'bah. Nah, di luar itu, kita itu boleh memang memejamkan mata, tapi berarti kita tidak dapat sunnahnya. Namun memejamkan mata bisa jadi haram di dalam kitab I'anatut Thalibin kalau dengan memejamkan mata itu akan membahayakan kita. Memejamkan mata saat sholat padahal ada sesuatu yang bisa mengancam kita, baik itu orang lain, kemudian binatang atau apapun, maka haram memejamkan mata. Dan dilanjutkan di kitab itu, wajib memejamkan mata kalau ketika kamu sholat, kemudian di depan kamu itu ada yang buka aurat. Nggak mungkin ketika kita sholat ada orang buka aurat. Mungkin aja kalau ada orang yang ketika sujud palu mariananya kelihatan, itu kan ada kan. Karena kaosnya ketinggian dan sarungnya kerendahan, kemudian ketarik, ada sela-sela yang auratnya di depannya kelihatan. Nah, itu wajib kita
memejamkan mata. Dan sunnah memejamkan mata kalau justru di depan kita ada gambar, ada tulisan, atau ada apapun yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Misalnya di depan kita ada orang pakai kaos tulisan Cristiano Ronaldo, padahal Anda fans Messi. Atau di depannya ketika Anda melihat tempat sujud ada koran bertuliskan sesuatu yang Anda rawan baca. Atau juga ketika entah kenapa tiba-tiba ketika Anda sholat kemudian di depan Anda ada HP atau TV yang menyiarkan bola. Tugas Anda bukan sambil nonton tapi memejamkan mata, sunnah itu. Jadi oke, ini pertanyaan ketiga. Gue gak sebutin siapa penanyanya karena banyak banget yang nanyain ini. Bib, kalau kita main bola, kemudian pakai celana bola yang lututnya kelihatan, apakah berarti kita membuka aurat? Oke, kita bahas merujuk kepada Imam Nawawi dalam Al-Majmu' membahas tentang perbedaan pendapat di antara para ulama tentang batasan aurat bagi laki-laki. Yang pertama, pendapat mayoritas madhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia, aurat laki-laki itu adalah dari lutut sampai pusar, dan lutut serta pusar tidak termasuk dari aurat yang harus ditutupi. Sehingga kalau kelihatan lututnya atau kelihatan pusarnya nggak apa-apa. Tapi kalau udah di bawahnya pusar berarti aurat, dan di atasnya lutut sesedikit apapun dia sudah termasuk aurat. Nah, itu pendapat yang dinilai paling benar dan mayoritas dalam madhab Syafi'i oleh Imam Nawawi. Tapi ada 4 pendapat lain yang mengatakan, pertama, lutut dan pusar itu termasuk dari aurat. Kemudian ada juga yang mengatakan pusar bukan bagian dari aurat, tapi lutut adalah bagian dari aurat. Ini pendapat Imam Rafi'i. Ada yang sebaliknya, pusar bagian dari aurat, tapi lutut bukan bagian dari aurat. Ini pendapat sebagian ulama-ulama madhab Hanafi. Bahkan sebagian ulama-ulama madhab Maliki mengatakan aurat laki-laki itu hanyalah kemaluan depan dan kemaluan belakangnya. Karena itu, ketika kita ngelihat orang, wah kelihatan lututnya tuh, atau kelihatan pusarnya tuh, atau bahkan di bawah pusar dikit dan di atas lutut dikit kelihatan, langsung kita ngejudge, oh berarti dia itu mempertontonkan aurat. Enggak, karena bisa jadi dia memegang pendapat atau pendapat dari satu madhab yang memang memperbolehkan hal itu. Sehingga yang penting kita berpegang kepada pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i bahwa batas aurat dari pusar sampai lutut, di mana pusar dan lutut tidak termasuk dari aurat. Selebihnya kita berhusnudzon atau prasangka baik aja. Mungkin orang mengikuti pendapat yang lebih ringan dari kita. Karena pendapat kita pun bisa jadi dianggap membuka aurat oleh orang-orang yang berpendapat lutut dan pusar juga bagian dari aurat. Oke, itu aja episode kali ini yang gue jawab. Ini aja udah ngos-ngosan gue karena pertanyaan Anda gak habis pikir. Sholat tahajud sambil tetap nonton bola itu